Hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk materi kuliah bisnis, yaitu hukum bisnis. Yang akan kami sampaikan yaitu hukum kontrak bisnis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya yaitu hukum kontrak? Kan saya sampaikan pengertian sahnya tentang perjanjian. Karena saya sesuaikan dengan bidang Anda, yaitu bidang manajemen, bukan yang lain. Dalam arti kalau di tempat lain, mungkin di kami atau di pelayaran itu makanya hukum laut. Kalau di manajemen harus tahu tentang perjanjian atau hukum kontrak. Dengan pengertian satu, apa yang dimaksud dengan kontrak yaitu berasal dari istilah perjanjian. Dalam bahasa Inggris disebut contract of law, perjanjian hukum. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai overeenkomst. Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Itu menurut Michael D. Bailes. Arti kontrak yang kedua adalah suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap prestasi dari kontrak tersebut. Dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Arti yang ketiga yaitu suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam arti luas, yang nomor 3 adalah hukum kontrak, juga berarti keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Itu pendapat dari Panden. Ya. Adapun unsur-unsur dari kontrak bisnis adalah adanya hubungan hukum, adanya dua pihak, debitor dan kreditor, adanya hak dan kewajiban, adanya prestasi pokok perikatan, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu dalam bidang hukum harta kekayaan. Ini perjanjian menurut Pandin adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum. Kemarin sudah banyak saya berikan contoh tentang yang menimbulkan akibat hukum. Kalau ini khusus untuk perjanjian menimbulkan akibat hukum, ada istilah yang khusus untuk mengenai bisnis. 3 tahap pembuatan perjanjian menurut Anglo-Saxon Law.
Anglo-Saxon Law. 1. Tahap prakontraktual, yaitu penawaran dan penerimaan. Yang tahap kedua adalah kontraktual, yaitu persesuaian kehendak antara pihak satu atau pihak signatur pertanda. Jadi disesuaikan kehendaknya, kata sepakat, dan tanda tangan. Yang ketiga adalah tahap post-kontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Itu merupakan 3 tahapan pembuatan perjanjian. Apa sistem pengaturan hukum kontrak? Sistemnya bagaimana? Yaitu ada sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebebasan kontrak, yaitu kebebasan untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Boleh mengadakan perikatan dengan siapapun, isinya juga bisa kesepakatan. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, yaitu lesan atau tertulis, atau bentuk yang lain. Bisa juga rekaman, bisa juga melalui video. Kalau zaman sekarang udah perkembangan teknologi, jadi tidak hanya lesan, tidak hanya tertulis, bisa juga melalui video atau rekam. Tuh, tentang isinya akan dijabarkan dan pelaksanaannya juga di mana itu semua sesuai dengan hukum perjanjian. Di dalam hukum kontrak ada asas-asas yang mengikat, yaitu asas konsensualisme, yaitu kesepakatan para pihak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Jadi dari pasal 1338, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda, akibat dari perjanjian. Yang keempat yaitu asas etikat baik, Buditro. Pasal 1338 ayat 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat yang baik. Sama-sama, kalau etikatnya buruk berarti akan menimbulkan permasalahan hukum. Yang kelima adalah asas kepribadian atau personality. Para pihak bertindak atas nama diri sendiri, tidak mengatasnamakan orang lain, ya, mandiri, membuat perjanjian atas dirinya sendiri, bukan lembaga. Asas-asas lain itu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan terhadap isi kontrak, asas perlindungan debitur, asas kebiasaan. Ini merupakan keseimbangan dan persamaan hukum dalam asas-asas, ya. Syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian.
pasal 1320 KUH Perdata. 1. Adanya kesepakatan. Yang kedua, adanya kecakapan hukum bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek yang diperjanjikan. Yang menjadi objek itu apa? Benda bergerak atau benda tidak bergerak. Ya. Yang keempat, adanya kausa yang halal, yang berarti sah dimiliki oleh para pihak. Jika syarat 1 dan 2 dilanggar, maka perjanjian atau kontrak itu dapat dibatalkan. 1 dan 2 ini dilanggar, nggak ada kesepakatan dan belum memenuhi untuk berbuat hukum, umpama anak kecil atau orang gila, ya batal, tidak bisa dilanjut. Sedangkan jika syarat nomor 3 dan 4 dilanggar, yaitu masalah objek, maka kontrak atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena objeknya saja dilanggar. Dan kausanya bukan milik subjek. Umpama objeknya apa? Kendaraan yang diperjanjikan itu tidak sesuai. Umpama sewa kendaraan yang disewakan itu mobil, tapi yang diberikan kok kendaraan roda 2, itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan objeknya. Ya, itu akan batal demi hukum. Yang selanjutnya adalah sahnya perjanjian menurut Amerika Law. Ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya offer dan acceptance, penawaran dan penerimaan. Ada penawaran, ada penerimaan. Yang kedua, meeting of mind, persesuaian kehendak. Ada pertemuan, itu ada kesepakatan. Itu ya dinamakan meeting of mind. Yang ketiga adalah konsiderasi, prestasi. Yang keempat, kompeten legal parties, kewenangan hukum para pihak. Kelima, legal subjek matter, pokok persoalan yang sah. Ya, pokok persoalan itu suatu subjek yang sah itu dia legal dan dia benar-benar mempunyai bahan objeknya milik subjek. Bisa dicontohkan umpama sewa rumah, ya legal resmi milik dari siapa namanya, umpama namanya Ardi, ya miliknya Ardi, bukan milik orang lain. Jadi pokok persoalannya yang sah gitu. Perjanjian bentuk-bentuknya kontrak bisnis, yaitu ada beberapa, kami sebutkan. 1, perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis di bawah tangan. Dirinci ada perjanjian di bawah tangan, ada perjanjian dengan saksi, notaris, ada perjanjian yang dibuat di hadapan oleh notaris dalam bentuk akta notari. Yang kedua, perjanjian tidak tertulis atau lesan. Yang paling pokok itu lebih kuat, lebih lebih mempunyai dasar hukum, ya perjanjian lewat notaris. Ya, kalau perjanjian lesan bisa lupa, bisa berubah,
bisa prestasi. Ada 3 fungsi akte notaril ya. Yaitu 1, sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian. Para pihak sepakat mengadakan perjanjian. Yang kedua, sebagai bukti para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah tujuan dan keinginan para pihak. Yang tertulis itu apa objeknya, itu menjadi tujuannya, menjadi keinginan antara subjek, ada perseorangan atau lembaga. Fungsinya apa? Satu, fungsi dari kontrak secara yuridis, yaitu secara hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Yang kedua, fungsi ekonomis, hemat, praktis, efisien, mendapatkan keuntungan ekonomis. Itu fungsinya ya. Makna asas kebebasan berkontrak. Maknanya apa? Yaitu membuat atau tidak membuat perjanjian. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. Menentukan ide perjanjian. Pelaksanaan dan persyaratannya. Dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Jadi, membuat perjanjian, maknanya begini, dalam membuat perjanjian itu, apa yang dijanjikan, terus pelaksanaan di mana, dan persyaratannya apa, sehingga nanti akan muncul suatu pasal yang mengikat. Satu, ada judulnya. Yang kedua, para pihak atau subjeknya. Yang ketiga, objeknya. Yang keempat, itu isinya ya. Isi yang ditulis. Terus pasal selanjutnya merupakan perikatan atau perjanjian yang harus ditentukan. Yang terakhir itu ada tanda tangan kesepakatan. Dan kalau diperlukan saksi juga ada saksinya. Itu makna azas kebebasan berkontrak. Momentum terjadinya kontrak yaitu kontrak dapat terjadi dan terlaksana jika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori penerimaan. Jenis-jenis kontrak apa saja? Yang dikatakan jenisnya yaitu jenis kontrak itu kontrak nominat. Nominat jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, dikenal dalam KUH Perdata. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata. Di sana banyak pasal-pasalnya. Yang kedua adalah kontrak innominat, yaitu merupakan perjanjian internasional. Perjanjian pinjaman luar negeri, perjanjian pinjaman daerah, perjanjian pembiayaan, kontrak pengadaan jasa konsultasi, kontrak produksi, kontrak perjanjian waralaba. Itu yang sifatnya besar, yaitu tingkat nasional maupun internasional.
Jadi bisa membedakan yaitu kontrak yang kecil dan kontrak besar, nominat dan innominat. Itu merupakan perjanjian-perjanjian yang bisa melibatkan notariat. Kalau yang kontrak innominat itu ya yang besar-besar, yang berkembang. Perjanjian waralaba sekarang juga sudah membudaya ya tentang perjanjian waralaba itu. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dalam kontrak itu disebutkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dimengerti dan dipahami isinya. Namun, kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Yang dimaksud subjek satu, para pihak satu ke pihak kedua, itu pihak dua harus memahami isi-isinya, tulisannya. Ya. Jadi biasanya kan para pihak itu pihak pertama menulis begini-begini, tapi belum tentu dipahami oleh pihak kedua. Gitu. Yang kedua, isi perjanjian dapat dibagi dua, yaitu kata-katanya jelas dan kata-katanya tidak jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Ya, kata-kata harus sesimpel mungkin dan dipahami kedua belah pihak. Tidak ngedapiah dan bolak-balik, diuraikan panjang lebar, nggak ketemu, ngoyo-woro, itu namanya nggak jelas. Ya. Boleh detail tapi jelas. Kalau detail itu terperinci. Cara melakukan penafsiran. Jika ada kata-kata yang memberikan berbagai penafsiran, maka para pihak harus diselidiki maksud dari para pihak. Jika ada janji memberikan berbagai penafsiran, maka para pihak harus menyelidiki pengertian agar perjanjian itu ada keraguan harus diteliti kembali kemauan para pihak. Ini yang saya ulangi, jika ada janji memberikan berbagai penafsiran, maka para pihak harus menyelidiki pengertian perjanjian itu. Ini agarnya saya hapus nanti. Nah, maksudnya pengertian perjanjian itu. Jika ada keraguan harus diteliti kembali kemauan para pihak. Dilihat dari atas ke bawah. Sudah paham belum? Sudah jelas menaksirkan belum? Oke. Biaya dalam pembuatan perjanjian. Itu ada dibagi menjadi banyak hal, yaitu biaya penelitian. Itu merupakan survei, menentukan hak milik mana yang akan diinginkan. Biaya negosiasi, biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, biaya tawar-menawar, biaya transportasi juga. Kalau ada biaya dari daerah atau mungkin dari kelurahan, kalau jual beli itu kan ada biaya pologoro kalau di kampung itu berapa persen itu ada biaya transportasi, biaya pelaksanaan persidangan dan arbitrase, terus biaya kekeliruan hukum jika hakim salah memutus perkara. Biaya-biaya ini harus direkam, harus kesepakatan siapa yang dibebani biaya tersebut. Apakah para pihak bersama-sama, jadi biaya dijumlah dulu, baru dibagi dua. Atau biaya dibebankan pada pembeli, atau biaya dibebankan pada penjual. Yang dimaksud juga sama, yaitu biaya dibebankan oleh penyewa atau yang nyewa, atau bersama-sama. Itu biaya. Pra penyusunan kontrak.
sebelum kontrak itu deal tanda tangan itu ada pranya, ada tahapannya. Satu, identifikasi para pihak. Apa itu identifikasi para pihak? Yaitu data identitas, ada nama, nomor KTP, pekerjaan, alamat, nomor HP, dan untuk kewenangan hukum. Penelitian awal atau aspek hukum merupakan yaitu penelitian awal itu surveinya, unsur pembayaran, terus ganti rugi serta perpajakan. Ada yang dibebankan, ada pajak yang dibebankan juga. Pembuatan MOU, Memorandum of Understanding, yaitu merupakan perjanjian pendahuluan dan diikuti dengan perjanjian lainnya. Isinya singkat dan pokok, jadi poin-poinnya saja. Pendahuluan, isi yang diperjanjikan biasanya tidak dibuat secara formal, serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk adanya kontrak terperinci. Yang keempat yaitu tahap negosiasi. Jadi mungkin bisa diadakan MOU kerjasama gimana. Terus ada speak-speaknya pendahuluan lah. Tidak adanya pemaksaan, ya, dan tidak ada pertentangan. Tahapnya yaitu tahap negosiasi. Yang dimaksud tahap negosiasi yaitu menguasai konsep atau rancangan kontrak bisnis, menguasai tentang apa yang diperjanjikan, memahami apa yang diinginkan oleh para pihak, mengidentifikasi poin-poin yang berpotensi menjadi masalah, pengiriman, asuransi, dan rule of law, dan menumbuhkan percaya diri. Yang kedua, tahapan pelaksanaan, yaitu dapat memimpin negosiasi, maksudnya menyampaikan negosiasi tersebut, kerjasamanya, mengerti apa yang hendak dicapai dalam negosiasi, menyelesaikan poin yang rumit, jangan diselesaikan dalam satu pertemuan, rileks, jangan terlalu tegang, ketemu maksud dan tujuan, itu negosiasi. Struktur kontrak ini, strukturnya apa? Disusun. Kalau pakai ini program struktur itu ada digambar juga bisa. Satu, judul kontrak, panah ke bawah, pembukaan yang berisi tanggal pembuatan kontrak dari pihak-pihak dalam kontrak. Yaitu kalau ada suatu perjanjian harus ditulis hari tanggal. Jadi pada hari ini ya Pak, Senin apa Selasa apa Rabu Kamis Jumat Sabtu atau Minggu, tanggal seberapa, tanggal berapa 1 sampai 30 dipilih salah satu, terus tahun berapa itu harus dicantumkan. Resital atau latar belakang terjadinya kontrak. Latar belakang dirinci. Kenapa ada perjanjian, yaitu adanya ini karena pihak satu membuat sewa atau menyewakan atau menjual atau memberikan sesuatu, hibah apa-apa ya. Itu latar belakangnya. Terus pihak yang mengkontrak itu karena kebutuhan, karena ini itu merupakan latar belakang.
Isinya apa isi kontraknya? Apa yang dikehendaki? Hak dan kewajiban para pihak, termasuk pilihan penyelesaian sengketa. Ya. Apa isinya yang dikehendaki itu jelas. Bukan kalau sewa rumah ya ada berapa tahun, berapa harganya, terus apa yang harus dijalankan, terus ada biaya apa untuk kalau menempati, nah, itu jelas ya. Sebagai penyelesaiannya apa? Musyawarah, apa lewat arbitras atau lewat penyelesaian hukum tingkat peradilan gitu. Yang terakhir adalah penutup, yaitu merupakan pengesahan kontrak, yaitu tanda tangan antara para pihak. Dengan kalau memang perlu saksi-saksi juga dibuat saksi. Ketentuan umum dalam hukum kontrak itu merupakan somasi atau teguran dari pihak kreditor kepada pihak debitur agar melunasi hutang. Ini contohnya yang hutang piutang. Ya, peringatan sebanyak 3 kali. Kalau selama 30 hari, peringatan 3 kali tidak digubris atau tidak dipedulikan, ya langkah berikutnya. Isi dari somasi yaitu apa yang dituntut, pokok atau bunga atau pinjaman atau apa ya, itu pokok-pokoknya. Ini berapa bulan harus isi dari somasi. Terus dasar tuntutannya atau perjanjian antara kreditur dan debitur dan tanggal paling lambat pembayaran. Pokoknya dirinci jelas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Cara terjadinya somasi itu debitur melakukan prestasi yang keliru. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah diperjanjikan. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena lewat waktu yang diperjanjikan. Jadi mungkin kalau utang piutang harus lunas tanggal 30, tetapi sampai tanggal berikutnya sampai tanggal 15, tanggal belum ada. Nah, itu baru mengirim peringatan. Mengirim lagi peringatan. Kira-kira dalam 30 hari itu 3 kali peringatan. Ini apa yang dinamakan wan prestasi. Wan prestasi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, yaitu arti kata wan prestasi basa Indonesiane sing lek yaiku ingkar janji, itu namanya wan prestasi. Dasar tuntutan wan prestasi itu kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin karena keterlambatan atau mungkin bunga atau mungkin sanksi berikutnya apa yang diminta oleh kreditur. Ganti ruginya apa? Rupiahnya berapa, besar atau kecil. Itu harus diperhitungkan berapa persen dari yang dijanjikan atau mungkin bunga, hitungan bunga kredit bukan. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. Esrak sido rasa dibuat janji-janji karena ada wan prestasi ingkar janji. Nah, kalau nggak rugi nggak masalah. Tapi kalau kreditur itu sudah mengeluarkan uang banyak, ya rugi. Kalau pembatalan perjanjian, kalau sudah terlanjur diberikan perjanjian terus wan prestasi, ya rugi. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
Tapi susah kalau sudah terlanjur diberikan kredit sekian ratus juta, tapi dia prestasi tidak memenuhi perjanjian, ngeri. Ganti rugi, yang dimaksud ganti rugi di sini adalah karena prestasi dan karena perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Itu suatu keadaan memaksa. Itu bisa ditimbulkan keadaan memaksa, overmark. Keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur disebabkan karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Mungkin gempa bumi, banjir lahar, atau mungkin bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Ini overmark. Ya. Yang kedua, keadaan memaksa, absolut. Sama sekali tidak bisa membayar. Kondisinya kena wabah corona, dan orangnya sakit. Itu keadaan memaksa. Itu mau memberikan ganti rugi, yaitu kesepakatan berapa yang harus diganti. Keadaan memaksa yang relatif, yang tergantung ya relatif. Walaupun ada kejadian luar biasa, dari kejadian walaupun kejadian luar kekuasaan kita, tetapi masih bisa membayar di lain waktu. Itu namanya juga penundaan. Ini cara berakhirnya kontrak. Berakhirnya kontrak yaitu sudah dilunasi hutang yang sudah berakhir, subrogasi atau penggantian kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian. Ya, mungkin banknya merger itu sudah berakhir dengan perjanjian kontraknya dengan yang pihak kedua. Pembebasan utang. Dan pembebasan utang itu sudah dibebaskan dari pihak pertama atau kreditur. Itu sudah berakhir. Jangka waktu kontrak telah berakhir otomatis karena sudah berakhir dan sudah lunas semua. Kesepakatan kedua belah pihak dilaksanakan objek perjanjian kontrak. Ya, kesepakatan kedua belah pihak sudah selesai. Dilaksanakannya objek perjanjian kontrak ya sudah berakhir semua atau para pihak meninggal dunia itu sudah berakhir. Cara berakhirnya kontrak yaitu melalui litigasi pengadilan umum. Cara menyelesaikan masalahnya itu pengadilan umum itu litigasi. Non litigasi itu melalui alternatif dispute resolution. Ya. Itu yang non litigasi. Terdiri dari ADR itu tadi terdiri dari bisa mediasi, bisa konsiliasi, bisa arbitrase, bukan melalui pengadilan umum. Para pembisnis lebih banyak menggunakan ADR, yaitu alternatif di tiga ini tadi. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa itu melalui ADR, alternatif dispute resolution, bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu tentang perjanjian kontrak, karena sudah berakhir cara berakhirnya kontrak, sudah selesai. Ini saya beri contoh, bentar saya beri contoh tentang kontrak rumah atau tentang sewa mobil dan tentang sewa gudang dan lain-lain. Bisa saya tampilkan dari Word sini agar kalian jelas. Bentar.
sewa. Agar kalian tuh jelas maksud saya. Sewa. Nah ini saya beri contoh surat perjanjian sewa rumah. Tadi sudah saya uraikan bahwa adanya judul perjanjian, yaitu merupakan judulnya yaitu surat perjanjian sewa rumah. Itu tulisan surat itu boleh iya, boleh ditulis, boleh tidak. Atau judulnya perjanjian sewa rumah. Jadi surat itu tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Ya, di sini terdiri yaitu pada hari ini. Pada hari ini, harinya disebutkan. Hari ini kalau memang tidak disebutkan bisa, tapi tanggalnya jelas. Pada hari ini, 16 bulan November tahun 2021. Ini contoh ya, di Semarang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyebutkan identitas, ada identitasnya, yaitu nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP, dan nomor HP kalau perlu. Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi perseorangan sebagai pemilik rumah yang selanjutnya disebut pihak pertama. Ya, itu pihak pertama. Ini yang membuat perjanjian yang menyewakan. Yang kedua, identitas yang menyewa itu. Ini namanya orang Belanda. Wat Martinus Lois, umur, ada pekerjaan, alamat. Ya, ini contohnya seperti ini. Itu tadi yang saya jelaskan, isi identitas jelas. Alamat juga jelas. Sebagai penyewa itu adalah pihak kedua. Nah, terus objeknya apa? Nah, ini objeknya ditulis rinci juga detail. Mau menyewa rumah, judulnya tadi sewa rumah. Itu luas bangunan berapa yang mau ditempati, luas tanahnya berapa, depan ada apa, ada garasinya, terus alamatnya di mana, letak kelurahannya di mana, kecamatan di mana, kota Semarang, provinsi Jawa Tengah. Ya, ini contoh. Terus mengadakan adanya perikatan itu dibuat pasal. Pasal 2 isinya pihak kedua akan mempergunakan, ya, penggunaannya jelas. Pihak kedua akan menyewa ini kepada pihak pertama selama berapa tahun dengan harga berapa juga jelas. Ya. Terus bagaimana pembayarannya? Pada poin pertama itu antara pembayaran dan berapa tahun sewanya itu pasal kedua. Ikatan yang pasal 3 yaitu pihak pertama itu sepenuhnya memberikan pada pihak kedua itu tidak ada sengketa, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada pihak ketiga dalam kondisi yang berarti halal dan sah punyanya pihak ke satu tadi. Yang pihak kedua dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa, yaitu harus ini kamu nanti membuat pasal-pasal yang jelas detail di sini. Ya. Sini. Oh, sudah. Ini ada 10 pasal. Bisa juga lebih dari pasal 10. Itu sebagai penutupan. Penutupannya itu dari rangkaian atas sampai rangkaian tanda tangan sampai selesainya perjanjian itu bisa diisi apabila terjadi
istilahnya bahan prestasi atau sengketa atau apa, bisa ditulis juga diselesaikan secara hukum atau musyawarah. Itu bisa. Ini enggak ada tulisannya untuk pasal untuk penyelesaian itu. Diharapkan karena tidak ada masalah gitu. Tapi untuk jaga nih bisa juga itu dibuat pasal ya. Yang terakhir ini ada pihak-pihak yang bertanda tangan, pihak 1, pihak 2 atau pihak pertama, pihak kedua tanda tangan bermeterai karena sahnya hukum harus dikasih meterai. Yang meterai pihak kedua nanti dibuat berkas perjanjian ini harus dibuat rangkap, tidak boleh satu saja. Pihak pertama memegang, pihak kedua memegang. Jadi yang meterai dari pihak kedua diberikan pihak pertama, yang meterai yang tanda tangan bermeterai pihak pertama diberikan pada pihak kedua. Nah, kalau ada saksi-saksi boleh ditulis. Saya kira pertemuan untuk kedua hari ini saya akhiri. Nanti akan saya beri tugas melalui adlink tentang membuat perjanjian kontrak. Entah nanti perjanjian kontrak sewa mobil mewah atau sewa gudang atau sewa bangunan produksi atau apa, nanti saya lewatkan melalui adlink ya. Demikian, mudah-mudahan materi kuliah hari ini bermanfaat untuk kalian ke depan, karena pemegang bisnis pasti ada sesuatu yang harus diperjanjikan dan kamu paham membuat surat kontrak atau surat perjanjian. Tip today, tip buat kalian yaitu orang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan atau kesenangan di awal atau kenyamanan di awal. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, perjuangan, dan air mata. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.